Ya halo dan selamat datang di After Sound Review and Happy Holidays. Sebentar lagi sudah waktunya lebaran, jadi gue harap semuanya sehat dan siap membelanjakan THR kalian. Karena kali ini gue bakal ngasih rekomendasi di berbagai price point, seperti yang udah banyak diri gue ternyata. Jadi langsung aja disclaimer dulu bahwa kali ini adalah rekomendasi-rekomendasi tentunya dari yang pernah gue coba. Ada di beberapa sana mungkin di luar yang lebih baik, tapi gue belum coba ya nggak bakal gue masukin sini. Dan juga masih dijual di pasaran Indonesia. Jadi kalau barangnya belum dijual di sini atau nggak ada tanda-tanda bakal dijual di sini, gue nggak akan rekomendasiin itu. Dan fokusnya seperti yang kemarin sudah kalian vote bahwa budget-budgetnya rata-rata di bawah 5 juta. Jadi itu bakal jadi focusing price point untuk rekomendasi gue di sini. Langsung aja, gue mulai untuk budget paling bawah dulu di sekitar 100 ribuan. Gue akan merekomendasikan beberapa ayam sesuai kebutuhannya. Jadi please simak baik-baik untuk sound signature dan juga selera kalian. Untuk budget 100 ribuan, kalau kalian butuh suara yang lumayan tebal, berbody, dan smooth, gue masih merekomendasikan KKZ HBB. Itu masih di harga 100 ribuan. Dia yang smooth, lumayan tebal suaranya, dan gak bikin pusing dengan bass yang cukup berbobot. Kemudian kalau misalnya mau cobain suara yang cukup netral dan bisa diatur bassnya sedikit banyak, bisa cobain untuk CCA Polaris di harga sekali lagi sekitar 100 ribuan. Ini yang paling mendekati netral yang gue pernah coba. Kalau misalnya mau rasain sensasi netral agak bening tapi lebih tipis daripada CCA Polaris, bisa cobain juga Tin Hi-Fi C0. Dan kalau kalian mau gaming nih, biasanya mau yang sensasi lumayan V-shape dengan sensasi luas soundstage-nya, bisa direkomendasikan untuk Sgor Venus. Nah, ini untuk kalian yang budgetnya udah menyentuh sekitar 300 ribuan atau lebih. Kalau buat gua sih saraninnya nabung lagi dikit atau tambahin dikit lagi budgetnya. Karena di sekitar 500 ribuan itu udah banyak banget yang bagus dan mantap. Jadi ya, gue akan langsung loncat ke budget sekitar 500 ribuan. Kalau misalnya kalian cari yang balance, kalian cari yang tetap fun at the same time dengan aksesoris yang banyak banget. Dan ini merupakan personal favorite gue, yaitu TRN Conch. Dia well balanced tonality-nya, tetap bisa fun, bassnya, extension treble juga cukup ada dengan tonal balance, terutama di atmospheric filter. Dia punya 3 filter juga, kalian bisa coba-coba untuk filter-filter dan suara yang berbeda. Dan punya jack bisa yang 3,5, bisa juga balance, cobain 2,5 ataupun 4,4-nya. Jadi yes, TRN Conch. Lalu kemudian kalau misalnya kalian suka yang vocal smooth, sensasi yang smooth, nyantai, mendekati netral. Gue nggak bakal ngomong ini netral banget sih, tapi at least di budget segini a bit neutral-ish sensasi persepsinya terlepas dari frequency response, yaitu EPZ Key One Pro. Dia punya sensasi bass yang very well controlled, cukup dalam, cuman nggak terlalu menggebu-gebu. Vokal yang agak ringan tapi very smooth and detailed at the same time. Very clear. Buat gue sih dengerin lagu-lagu yang nyantai gitu, ini enak banget di EPZ Key One Pro. Lalu kemudian misalnya kalian tapi fokus ke clarity vokal, terutama vokal cewek only gitu ya, kayak pingin yang bener-bener vokalan banget, cewek yang mendayu-dayu, yang nyantai, gue masih bisa merekomendasikan AG Sound Heart Mirror Zero. Dia tetap punya sensasi vokal yang dan clarity yang buat gue spesial banget di harganya. Dan kalau misalnya kalian mencari sesuatu yang very technical, 3D suaranya, imaging-nya bagus, megah dengan separasi sangat baik di harga segini. Paling bagus secara teknikal gampangnya adalah CCA Rhapsody. Dan dia nggak sampai berat-berat banget di drive kayak PR2, enggak. Ini colok apa aja yang nggak terlalu punya power juga udah dia bisa dapat. Cuman memang kelemahannya mungkin lebih ke housingnya agak gede dan secara timbre di upper mid to treble-nya sedikit kurang natural. Tapi secara sensasi megahnya dapat, detailnya dapat, dan wow-nya dapat. Dan kalau misalnya kalian cari yang mungkin cocok buat lagu rock atau cocok untuk gigitan solo violin, solo instrumental, atau simply lagu-lagu yang energik, gigit gitu ya, gue masih merekomendasikan SIMGOT EW200. Tapi dengan catatan memang dari semuanya ini mungkin yang cukup energik, cukup forward dan agresif di sekitar upper mid range-nya. Tapi kalau you're fun with that, atau mungkin kalian mencari itu, SIMGOT EW200 masih menjadi rekomendasi gue. Lalu kalau kita ngomongin budget sekitar 1 jutaan, ini ada beberapa. Tapi gue langsung mulai dulu yang dari yang paling all-rounder lah buat gue. Very easy to recommend. Detailnya dapet, vokalnya clear, nggak shouty, nggak tajam, bassnya gebuk, bisa rada dalam, dan nggak
terlalu gede-gede banget ataupun nggak kecil-kecil banget. 7 Hz Sonos really easy to recommended, tapi sayangnya sampai sekarang gue belum review, tapi percayalah ini really easy to recommend. Gue udah berapa kali coba, safe banget buat berbagai lagu dan tetap energinya dapat, kelihatannya dapat ya. Simply very easy to recommend. Lalu kemudian kalau misalnya kalian pengen yang warm, nyantai, tebel, bassnya berbobot, tapi juga masih berasa clean dan nggak mendem, buat gue itu salah satu sensasi yang cukup spesial juga di harga segini, yaitu kayak Vandal C. Memang dia nggak sampai detail-detail banget, tapi nyantai, tapi tetap clean di saat yang bersamaan, buat gue tuh ya suatu kualitas tersendiri. Lalu kemudian kalau misalnya kalian cari yang cukup ngebass, yang paling ngebass di harga segini, yang paling banyak disukai untuk bass head, ini sebenarnya barang udah rada lama, tapi buat gue masih relevan. At least setelah nyobain banyak bass head IM, ini tetap bassnya gendut, asik, very fun, tapi nggak terlalu detail sejujur aja. Yaitu 7 Hz Legato. It's really fun, bassnya gede, cuman walaupun nggak terlalu texture, tapi fun besarnya, energi bombastis dari si bassnya itu bikin IM ini nggak pernah boring dan selalu fun. Dan enaknya ini juga nggak sampai mendem-mendem gimana, walaupun bassnya gede dan treble-nya nyantai, karena masih ada sedikit treble pick yang bikin sensasi ada clarity sedikit. Very fun IM sampai sekarang. Dan kalau misalnya kalian mau colok USB-C langsung, gue bisa sarankan sebenarnya Moondrop May. Moondrop May ini juga IM yang buat gue lebih punya potensi ketika kalian menggali lebih dalam lagi soal DSP dan mau coba equalizer sana sini, karena dia responsif to EQ dengan baik dan low distortion, dan ya bisa diulik-ulik banyak dari Moondrop Link application-nya. Gue ngomong langsung aja dari budget sekitar 1,5 sampai 2 jutaan, karena budgetnya udah nggak beda jauh. Kalau buat personal gue pribadi yang masih tuningan yang paling gue suka mungkin di harga sekitar 1,5 jutaan, tetap SIMGOT EM6L. Dia punya vocal yang cukup maju, clear, bass yang cukup dalam, tapi rapih, semuanya koheren, lalu sensasi separasi ala multi driver tetap berasa. So I definitely like it, SIMGOT EM6L. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari vokalan yang buat gue paling clean, clear, dan tuningannya netral di harga segini dengan sensasi vokal yang spesial tadi, Moondrop Aria 2. Dan kalau kalian pengen cari yang buat gue punya sensasi black background paling bersih kalau dicolokin source bersih, tapi agak nyerempet shouty ya, agak nyerempet shouty dan bassnya energik, tapi very clean sounding IM ini lumayan demanding, tapi kalau dapat source yang cleannya itu, ini spesial. SIMGOT EA500LM ini juga salah satu IM yang buat gue lumayan demanding, tapi kalau dapat spesialnya dia bersih, bening banget. Dan kemudian kalau kita ngomongin budget nambah lagi sekitar 2 jutaan, sebenarnya paling all-rounder buat gue, lu bisa nabung aja, at least di sini adalah pilihan very safe, yaitu Soundrhyme SR5. Sekali lagi, ini salah satu IM yang sampai sekarang gue belum review, tapi udah gue dengerin beberapa kali, berkali-kali, bahkan bisa dibilang, cuman gue belum measure ataupun review aja. Ini harganya cuma 2 juta lebih dikit, tapi suaranya all-rounder banget. Bassnya bisa dalam, nampol, very well controlled, nggak sampai bassnya tapi bass gebukannya tuh asik, vokalnya clear, nggak shouty, treble-nya juga masih extended. Ya simpelnya ini safe, clear, jelas, separasi bagus, imaging bagus. Ya dia bukanlah spesialis gue rasa. Cuman untuk all-rounder kind of genre, ini gampang banget direkomendasikan buat siapa-siapa yang budgetnya sekitar 2 jutaan. Tapi kalau mau sensasi planar yang udah proper, nggak sampai berat-berat banget di drive, clarity-nya bersih, jelas, clear, dan agak V-shape, mungkin sedikit pedas untuk beberapa orang, tapi buat gue sih masih aman ya. Tetap Shure S12 Pro, it's a mass favorite, sampai sekarang masih banyak yang megang, masih banyak yang suka. Walaupun ini barang lama, tapi buat gue masih sangat bersaing di harganya. Sekarang bahas budget sekitar 3 sampai sekitar 5 jutaan, dimana buat gue pribadi ini adalah golden price point, dimana kalau di sini di budget sekitar 3 sampai 5 jutaan ini lu udah sampai level ini udah kayak susah upgrade-nya. Dengan kata lain, kalau lu mau upgrade dari budget segini, itu udah harus ke budget sekitar 10 jutaan ke atas untuk berasa bedanya, itu pun nggak sampai signifikan banget. Jadi ini golden price point yang gue rasa untuk beberapa orang bisa endgame di budget segini. 3 sampai 5 jutaan untuk yang sensasi hybrid driver dengan tampolan bass yang bagus, vocal clear, imaging bagus, yaitu Giz Audio X Binary Acoustic Chopin, atau sebenarnya bacanya sebagai Chopin. Dan kemudian kalau misalnya kalian cari vocalan yang paling clean, clear, bersih banget, adalah Tangim Origin.
Ini vokalnya buat gue unbeatable di harga segini. Cuman kelemahannya mungkin lebih ke dia tidak terlalu exciting aja. Bassnya nggak terlalu nampol, treble-nya nggak terlalu gigit, tapi vokalnya very special dan memang tuningannya lah netral. Dan personal favorit gue, salah satu IM yang very fun, asik banget. Dentuman bassnya, pukulan bassnya, vocal clarity, kejelasan treble-nya, air-nya, dan excitement-nya itu asik gue bawa mana-mana. SIMGOT EA1000 ini juga salah satu IM yang gampang banget disukain kalau gue bawa ke mid mana-mana. Ini gampang banget yang suka. Walaupun dia mungkin nggak sampai smooth banget atau tebal-tebal gimana, cenderung agak sedikit agresif dan tipis untuk upper mid to treble-nya. Tapi karena dentuman bassnya yang asik, vocal clear-nya tadi, bikin IM ini salah satu favorit yang gue bawa kemana-mana. Lalu kemudian ada lagi satu lagi, ini sebenarnya jujur aja belum masuk Indonesia, cuman gue ngelihat secara distributornya itu ya kebanyakan banyak yang megang brand ini dan juga udah ini bukan brand yang eksklusif. Jadi Shure Cadenza 4 adalah untuk orang-orang yang suka tuningan cukup netral tapi extension treble dan extension bassnya itu dapat banget ujung-ujungnya dan imagingnya bagus, clean, bersih juga. Ini untuk yang kalian yang cari tipe suara seperti itu. Dan ini adalah untuk kalian yang punya budget di atas 5 jutaan tapi nggak nyampe 10 jutaan. Ini beberapa yang gue pilih. Kalau misalnya paling all-rounder secara tonal dengan teknikal yang juga melengkapi di harga under 10 juta, buat gue masih paling lengkap adalah Shure AJ07M, punya signature suara neutral with bass boost, bassnya cukup nampol, bisa dalam, vokalnya aman, tetap very clear dengan treble extended, tapi smooth ya gampang. Ini paling gampang dari rekomendasi buat siapa-siapa. Tapi buat gue pribadi, EPZ530 juga menjadi salah satu yang bisa menjadi pilihan lain atau bahkan pendampingnya dengan tonality yang lumayan bisa dikategorikan sebagai mild V-shape, tapi bassnya lebih nampol, mid bassnya, dan kemudian treble extension yang sangat tinggi ditambah imaging yang bagus banget. Buat gue EPZ 530 salah satu favorit pribadi gue, bahkan kalau gue pribadi lebih suka EPZ 530. Lalu kemudian juga ada Fat Freak Maestro Mini yang merupakan IM yang paling gue bisa rekomendasikan kalau lu bass head dengan budget sekitar under 10 juta, karena bassnya benar-benar nampol sampai dalam, tapi dia punya balancing kontras di area upper mid range to treble area. Jadi dia nggak mendem, tetap berasa vokalnya masih ada dan clear, tapi bassnya itu menjadi fokus utama yang nampol banget. Kemudian untuk level kalian yang budgetnya tidak terbatas atau yang punya THR seharga warisan seperti itu. Oke, mulai dari buat gue ini IM yang very easy to recommend buat siapa-siapa. Karena satu, dia nggak terlalu berat di drive, tapi secara suara dia very easy to enjoy. Bisa dikategorikan a bit neutral atau sedikit warm malah, with a little bit of bass boost. Vokalnya aman, treble-nya juga very extended tapi smooth, bass-nya juga adaan, dalam tapi nggak sampai menggebu-gebu banget. Ini gampangnya bisa dicoba berbagai genre, agak nyantai mungkin gue bisa dibilang, tapi teknikalnya very high level. Kanpur CP622B di harga sekitar 56 jutaan kalau nggak salah. Lalu kemudian kalau misalnya kalian yang pengen suara yang menggebu-gebu, yang really fun, bassnya gede, nampol, vokalnya very clear, treble-nya gigit, extended, nyampe nada tinggi banget, Elysian Annihilator 2023. Ini juga budgetnya mendekati sekitar 50 jutaan, tapi dia masih sekitar 47 kalau nggak salah, 47-48 jutaan. Tapi ya jujur aja, channel ini bukan tipe yang banyak bahas headphone, dan gue sendiri juga bukan headphone guy. Jadi gue bisa rekomendasikan ini yang menonjol banget, satu, yaitu Aune AR5000. Karena budgetnya, harganya sekitar 4 jutaan lebih aja, nggak nyampe 5 jutaan sekarang. Dan dia punya suara yang netral, tapi bass gebukannya cukup dapet, imaging dan clarity-nya bagus banget. Dan nggak terlalu hard di drive. So ini really amazing untuk price point-nya. Dan mungkin untuk kalau kita ngomongin dongle, gue bisa bilang rekomendasi ini juga yang paling menonjol dari semua yang gue coba ya. Satu, EBZ TP50 di budget sekitar 1,7 juta, tapi beningnya luar biasa. Mungkin paling bening di bawah 2 juta yang pernah gue coba. Easy to use juga dengan volume 1 sampai 100 dengan tuningan netral. Dan juga kalau misalnya budget lu nggak terbatas, ada satu DAC yang buat gue paling menonjol di antara DAC lain, yaitu iBasso DC Elite di sekitar harga 7 jutaan, tapi itu secara teknikal udah kayak megah banget, kayak DAP mahal lah rasanya, sensasinya. Dan kalau misalnya kita ngomong secara overall DAP, gue juga dapetin satu DAP yang buat gue memang bukan suatu yang murah ya, tapi
lengkap banget dari ujung ke ujung. Dari UI-nya, kemudian user experience-nya gampang dipakai, Android, fluid, lalu kemudian bisa streaming, baterai juga cukup tahan lama, yaitu iBaso DX260. Dan gitu aja rekomendasi-rekomendasi atau berbagai barang yang gue bisa bilang wow dan very worth it untuk menghabiskan atau membelanjakan duit THR atau duit bonus-bonus kalian di musim liburan ini. Jadi that's it. Thank you for watching. Happy holiday and see you next time. Bye-bye.